Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini dengan tema Tuhan murka. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh membaca kembali firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan mengajar kepada kami sehingga kami mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan dalam jalan-Mu seturut dengan keinginan-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Banyak kali kita mendengar Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada banyak orang. Betapa luar biasa kasih setianya. Dan betapa panjang dan lebarnya segala kesabaran Tuhan di dalam menghadapi setiap kita. Tetapi ada satu sisi yang sering kali kita lupakan. Kasih setia Tuhan, kesabaran Tuhan, itu juga punya disiplin. Sebagaimana dalam firman-Nya, dalam Yeremia pasal 25 ayat 30-38 mengungkapkan kepada kita Tuhan murka. Mari kita akan membaca terutama Yeremia pasal 25 ayat 38. Seperti singa ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Tuhan murka karena umat-Nya Israel hidup tidak seperti menunjukkan hidup sepantasnya sebagai umat Tuhan. Kehidupan mereka terhadap Tuhan, kehidupan mereka terhadap sesama jauh dari standar yang Tuhan harapkan. Tuhan menginginkan kehidupan umat Israel benar-benar hidup menghormati, takut akan Tuhan, dan hidup dalam saling mengasihi. Tetapi ketika mereka berbuat yang tidak benar, ketika mereka mengobrak-abrik kehidupan itu menurut selera mereka, ketika mereka menginjak-injak kebenaran dan keadilan, maka ada waktunya Tuhan murka. Tuhan murka bukan karena dia emosional. Tuhan murka bukan karena urusan yang sederhana. Tuhan murka bukan hal-hal yang kecil. Tapi Tuhan murka karena ada hal yang prinsip bahwa kehidupan umat Israel tidak menunjukkan sebagai umat Allah yang seharusnya. Ketika banyak orang dikorbankan, ketika kehidupan tidak menunjukkan kesucian Tuhan. Saudara-saudara, murka Tuhan dalam Yeremia pasal 25 ayat 30-38 dijelaskan dengan sangat jelas dalam bahasa sehari-hari yang dipahami, yang dimengerti oleh umat Israel. Sebagai peternak, sebagai petani, sebagai dalam kehidupan sehari-hari melalui gambaran-gambaran yang nyata. Sampai-sampai gambaran Tuhan itu jelas. Bagaimana Tuhan murka, bagaimana Tuhan akan menghukum. Tujuannya pun jelas, yaitu untuk meluruskan yang bengkok. Agar kehidupan di dunia ini benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam keadilan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam kesetiaan Tuhan. Apa pelajaran untuk kita semua hari ini? Pelajaran untuk kita melalui Yeremia ini mau mengatakan, kalau di zaman Yeremia, Tuhan murka kepada siapapun tanpa pandang bulu. Baik itu pemimpin, baik itu gembala, baik itu raja, maupun rakyat. Maka hari ini tidak ada orang yang bisa lepas dari keadilan dan kebenaran Tuhan. Jikalau saudara hari ini masih diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, maka saudara pakai kesempatan itu. Jangan sampai
ketika murka Tuhan tiba dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara. Tuhan murka untuk meluruskan bahwa perjalanan kehidupan manusia, Dia yang berdaulat untuk menyampaikan kehidupan saling mengasihi, saling menghormati, hidup takut akan Tuhan. Tetapi kepada barang siapa yang merasa dia bisa berdaulat untuk merusak tatanan Tuhan ini, maka ada harinya Tuhan murka. Saudara-saudara, Tuhan bisa murka dalam kehidupan kita karena apa yang kita lakukan di dalam rumah kita. Tuhan bisa murka kepada kita apa yang kita kerjakan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam masyarakat kita. Tuhan murka kepada siapapun jikalau dia tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, agar dia dapat kembali bertobat dan hidup di dalam jalan yang lurus. Tuhan murka untuk meluruskan agar hidup di dunia ini di jalan yang benar. Kiranya hari ini kita diingatkan kembali, selagi Tuhan masih memberi kesempatan, selagi murka Tuhan belum tiba, biarlah kita cepat bertobat dan cepat hidup dengan benar dan tidak mengulang dan melakukan yang salah itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami diajar oleh Tuhan bahwa Tuhan bisa murka ketika kami membiarkan kesempatan, kami membiarkan kesabaran Tuhan untuk supaya kami hidup dengan benar di hadapan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini menolong kami, supaya hidup kami terhadap Tuhan, hidup kami kepada siapapun, dapat hidup seperti yang Engkau harapkan. Hidup takut akan Tuhan, hidup dalam keadilan dan kebenaran Tuhan, hidup dalam kasih sayang Tuhan. Ketika kami membiarkan diri kami menindas, merampas, dan menekan orang lain karena mereka tidak berdaya, ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau punya waktu untuk kami bisa berubah. Jikalau kami tidak melakukannya dengan benar dan tidak berubah, maka murka Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu Engkau meteraikan dalam hidup kami, agar kami memakai kesempatan dan waktu Tuhan dengan benar dan baik. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan, selagi kesabaran Tuhan masih diberikan kepada kita, pakailah untuk bertobat dan pakailah untuk hidup benar. Jangan sampai murka Tuhan tiba dan saat itu kita sudah terlambat. Amin.